Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, menggolongkan kita semuanya menjadi orang yang yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat, yakin Allah maha melihat, sehingga kita tidak punya tempat bersembunyi dari perbuatan maksiat. Dan yakin Allah maha melihat membuat kita puas hanya dengan tatapan Allah saja. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi. Ada orang, tidak ada masalah, karena pasti ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat, tidak ada masalah, karena Allah pasti lihat. Semoga kita termasuk orang yang yakin Allah maha mendengar, sehingga kita tidak perlu merekayasa kata-kata supaya orang lain terpesona atau terpana. Untuk apa? Tidak ada keperluan bagi kita dikagumi orang. Keperluan kita dari perkataan, setiap patah kata jadi amal soleh yang diterima oleh Allah. Tidak perlu kita kursus yang hanya membuat ujub. Kalaupun kursus berbicara agar kita bisa menjaga niat dan kata-katanya benar, silakan. Tapi kalau kita berbicara hanya agar orang terpesona, tapi Allah tidak ridho kepada kita, tidak ada nilainya. Mudah-mudahan kita tidak sibuk dengan penilaian makhluk, karena makhluk itu hanya bisa menilai topeng, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal kita. Bukan harus cuek. Cuek itu tidak benar. Kita justru harus selalu caper, cari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan caper ke manusia. Kalau caper ke manusia, kita akan sibuk membagus-bagus acting dan topeng. Tapi sibuk dengan perhatian Allah, maka kita akan perbaiki lubuk hati kita, karena Allah tahu semua isi hati. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi yang yakin bahwa segala-galanya milik Allah, sehingga kita tidak lebay menghibah kepada orang, tapi cukup menghibah kepada Allah. Kalau kepada orang bicara saja, tapi tidak perlu bersandar hati kita, karena tahu bahwa makhluk tidak bisa memberikan manfaat tanpa izin Allah. Siapapun tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Dan semoga kita yakin bahwa kekuasaan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Sempurna kekuasaan Allah, apapun ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah yang menguasai segala-galanya. Makanya orang yang bersandar kepada Allah, itulah kebahagiaan, karena bersandar kepada yang memiliki segalanya, bersandar kepada yang menguasai segalanya, bersandar kepada yang menentukan segalanya, dan maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Enak tidak dengarnya, hadirin? Kok tidak ada yang jawab? Allah tahu yang tidak jawab sama sekali.
Enak tidak mendengar cerita tentang Allah? Kalau tahu yang jawabnya kepaksa atau yang harus dari hati, enak tidak? Makanya jangan terlalu banyak ngobrolin orang, bikin enak. Mending banyak ngobrolin Allah. Kalaupun ngobrolin orang selalu terkait kepada Allah. Makanya jangan kebanyakan ngobrolin persoalan. Setiap ngobrolkan persoalan harus terkait kepada Allah. Apapun yang kita obrolkan yang tidak terkait kepada Allah, ya omong kosong. Tong kosong nyarong bonyonyo, ya tong kosong nyaring bunyinya. Banyak ngobrol yang tidak terkait kepada Allah, terus gimana? Sedangkan kita hanya bisa berbuat baik dengan izin Allah. Maka sekarang ngobrol apapun kaitkan kepada Allah. Wah, itu sepak bola, si itu menang 2-1, di hati kita ini udah pasti ditentukan oleh Allah. Si itu jago, sekali nyepak gol 2 kali, mustahil hadirin, dia pasti mimpi nih. Semuanya juga udah diketahui Allah, benar? Jadi tidak ada kekaguman yang hebat. Wih, si itu karirnya dahsyat, cemerlang, dia sekarang menduduki jabatan. Hati kita mah, itu mah makhluk Allah. Dia hebat, otaknya brilian. Langsung ingat, ini otak yang nyiptakan Allah. Wih, dia otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Langsung ingat, ini pasti ciptaan Allah. Yang membuat otot surotot itu adalah Allah. Wah, dia jagoan sekali memanah tanpa busur panah, tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang jagoan, yang ada mah satu aja, pertolongan Allah. Benar? Jadi kita mah benar-benar nggak bisa lepas. Oh, itu hafalannya banyak, langsung ingat ke Allah yang membuat orang ingat. Coba apalagi yang, coba ngobrol apa sih biasa sehari-harinya? Dek, ngobrol apa? Sok kasih tahu saya. Apa? Jodoh? Kenapa pada senyum? Jodoh, yakin atau Allah yang menggenggam? Ini kan ikhwan mau nikah sama akhwat kan? Semua akhwat adalah ciptaan Allah. Semua akhwat adalah milik Allah. Semua akhwat dalam genggaman Allah. Coba itu. Udah minta sama pemilik semua akhwat. Kalau minta sama mertua, itu bukan miliknya, ya, ketitipan. Itu mah dibulak-balik oleh Allah aja hati. Tapi calon mertua saya enek sama saya. Ada kemungkinan itu memang rezeki saudara ya. Ke Allah ya. Coba kalau Allah menjodohkan, ada yang bisa menghalangi tidak? Tidak. Sekarang kalau Allah tidak menjodohkan, jadi tidak? Tidak. Walaupun sudah janji sehidup semati enggak ngepek, walaupun sudah menulis di selendang biru ya, apalagi enggak sudah menulis perjanjian di meterai, enggak ngepek. Yang efek dalam hidup ini cuma satu, ketentuan Allah. Gitu deh. Jadi gimana caranya supaya dapat jodoh? Ya 5 itu. Tekad yang sangat kuat untuk dapat pertolongan Allah, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat, sing ikhlas menjalani semuanya. Apalagi sok ngobrol apa? Situasi negara, wah liar ya hadirin. Langsung ingat ke Allah. Pak Jokowi jadi presiden mutlak, itu ketentuan Allah ya. Takdir itu tidak identik ridho ya. Kalau memimpinnya jadi teladan ibadah, jadi teladan akhlak, jadi ngajak orang beriman ke Allah,
mencegah kemungkaran, memimpin dengan adil, penuh dengan amanah. Itu jadi amal soleh takdir itu. Tapi kalau siapapun yang ditakdirkan memimpin, itu mah bukan karena hebat, karena pinter, karena apa, enggak, karena takdir aja jadi presiden tuh. Surat Ali Imran ayat 26, kita simak sok supaya nyambung kalau ingat kekuasaan ya. Seperti ingat Ahok ya, udah harus ingat ke Allah tuh, karena yang menciptakan Ahok siapa? Allah. Yang mengurus Ahok Allah, dan ditakdirkan sekarang begitu. Kenapa ya Allah menakdirkan itu? Jangan nanya sama saya, langsung pikir apa hikmahnya, apa yang Allah mau. Di negara yang mayoritas umat Islam terbesar di dunia, di ibu kotanya dipimpin oleh Pak Ahok, pasti ada hikmah, benar? Kalau hanya ngomongin tapi tidak ingat Allah, kita nggak punya nilai. Tapi pasti ada hikmahnya nih, apa nih yang Allah mau. Itu yang kita pikirkan, bukan kenapa Allah menakdirkan, karena Allah nggak boleh ditanya kenapa, pasti ada hikmahnya. Yang kita tanya, apa nih yang Allah mau dari kita dengan adanya takdir ini.